Inilah Willow episode 5. Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Kalau kalian merasa perjalanan Elora dan kawan-kawan aman, jawabannya tidak. Kemanapun mereka pergi dan bersembunyi, Crown selalu mengutus Gale untuk mengikuti mereka. Seperti sekarang contohnya, mereka dikejar, namun sewaktu-waktu menghajar mereka. Satu-satunya jalan agar para Gale tidak mengejar mereka yaitu masuk ke dalam Wildwood, sebuah hutan yang berbahaya. Namun tidak ada lagi pilihan lain. Mereka berlari masuk sehingga para Gale tidak berani mengejar. Sambil beristirahat, Willow mengajari Elora sihir. Willow juga memperkenalkan tongkat Cherlindrea yang tentu membuat Elora penasaran. Sementara Jade dan Kit mereka mengobrol sambil berjalan. Jade bercerita bahwa dulu Bone Reapers yang membunuh keluarganya kabur ke Wildwood. Mungkin mereka masih berada di hutan ini. Sedangkan Burman mengajari Graydon cara memikat wanita. Tapi tiba-tiba saja pasukan Bone Reapers muncul dari rerumputan dan menyeret mereka. Mereka pun dibawa ke pemukiman. Mereka disambut oleh Lori si ketuanya. Tetapi ada yang lebih dihormati yaitu Scorpio, wanita yang tangguh dan tak suka berbasa-basi. Dia langsung memerintahkan prajuritnya untuk menahan Burman di tenda. I don't know. See, that kind of sounds like we're on the same page. Do you want them, or should we just fire up the old skull? Kit meminta Scorpio untuk membebaskannya karena ada kepentingan lain yaitu membebaskan Air. Dan tentu jika mereka setuju, Ratu Sorcia akan membalas budi padanya. Namun Jade mengatakan bahwa Bone Reapers adalah orang-orang yang tidak punya hati. Perkataan itu justru membuat Scorpio marah dan menahan mereka. Kecuali Jade yang dibiarkan diikat di tengah-tengah untuk pesta perebusan tengkorak. Burman menceritakan perjalanannya dulu saat bersama Alagash dan Mad Martigan kepada Scorpio. Membebaskan diri dari bangsa troll hingga ditangkap banyak suku lain, sampai akhirnya dipenjara oleh Sorcia. Willow berusaha keluar dari penjara. Tanpa disangka ia menemukan rumah kecil. Willow senang karena teman lamanya yang bernama Brownies masih ada. Willow meminta bantuan padanya untuk membebaskan dia dari Bone Reapers. Namun katanya hanya tongkat Cherlindrea yang bisa digunakan untuk pengalihan. Sedangkan tongkat tersebut hilang diambil oleh Elora. Di sisi lain, Elora mencoba tongkat itu. Sekali tidak berhasil, membuat Kit tidak percaya. Namun kedua kalinya tongkat itu menimbulkan ledakan sehingga mereka bisa keluar. Elora dan Kit menemui Jade yang diikat. Tetapi Scorpio datang dan memuji semangatnya Kit. Jade berhasil melepaskan ikatannya dan merebut senjata lalu mendongakkan senjata kepada Scorpio. Kemarahan Jade terhadap pasukan Bone Reapers tidak bisa ditahan lagi. Ia harus membalaskan dendam kematian ibunya. Tetapi Jade hampir kalah.
Scorpio bisa saja menghabisinya, namun saat Scorpio hendak menghabisinya, ia melihat tanda di leher wanita itu hingga tidak meneruskan perlawanannya. Jade kemudian dibawa ke tenda atas perintah Scorpio. Scorpio menemui Jade di tenda. Ia menanyakan dari mana ia mendapatkan tanda itu. Scorpio ternyata memiliki tanda yang sama di lehernya. Ia menceritakan asal-usul tanda tersebut. Ini adalah lambang ayahku, lambang Kyle. Dia adalah Bone Reapers pertama yang memiliki 15 anak. Sekarang hanya aku dan kamu yang tersisa. Ayahku dibunuh oleh Mad Martigan saat pertempuran Nockmaar. Lalu ibumu dibunuh oleh Ranger yang menculik dan membawamu ke kerajaan Tir Ashlyn. Saat Nockmaar hancur, pasukan Tir Ashlyn dan Galardorn mengejar kita. Mereka takut pada kita, jelas Scorpio. Kenapa mereka menculikku? Tanya Jade. Scorpio pun menjawab, mencuri masa depan pemberontak adalah cara terbaik untuk mencegah, membuat anak-anak percaya kalau penculik adalah penyelamat mereka. Lalu, jadikan mereka setia, jadikan mereka prajurit, jelas Scorpio. Wah, di luar nalar. Willow dan Graydon berhasil keluar berkat bantuan dari Brownies. Mereka mendengar suara pesta yang gemuruh. Apa itu tanda tidak bagus? Graydon panik, takut Elora dan tunangan Kit kenapa-napa. Namun saat mereka ke sana, tidak ada satupun orang yang melihat kedatangan mereka. Tiba-tiba Elora datang dan memeluk Willow. Ia tampak sehat dan ceria. Willow dan Graydon kebingungan dengan apa yang terjadi. Elora lantas menceritakan semuanya tentang penyambutan Jade yang ternyata adalah keluarga Bone Reapers. Beragam aksi pertunjukan ditampilkan. Seluruh orang berpesta dan tidak ingat apapun. Graydon bahkan bermain seruling, mencukur jenggot dan berlatih mengungkapkan perasaan untuk Elora. Elora datang menghampirinya. Ia takjub dengan penampilan Graydon yang baru. Tapi di sana Elora mengungkapkan tentang saat di Nockmaar ia mendapatkan penglihatan. Graydon yang membunuh kakaknya sendiri. Graydon berusaha menjelaskan orang yang membunuh kakaknya bukanlah dia, melainkan orang lain. Dia hanya kerasukan. Dan sampai saat ini, Graydon mencoba mencari siapa sebenarnya dirinya, sehingga bisa mendapatkan penyakit itu. Pada dasarnya, kakaknya adalah pelindungnya dan Graydon sangat mencintai dia. Setelah acara menyambut Jade selesai, Kit menghampiri wanita itu. Jade sedikit marah karena Ratu Sorcia selama ini telah membohonginya. Kit semakin bimbang, ia takut Jade meninggalkannya dan memilih tinggal bersama Scorpio. Kit mengajak Jade berbicara berdua. Ia meminta maaf atas perbuatan ibunya dan ayahnya. Kit membutuhkan Jade dalam situasi apapun. Jika misi mereka menyelamatkan Eric berhasil, Jade berhak memilih tinggal di sini, tetapi Kit juga akan ikut. Hal tersebut membuat Jade tersentuh dan memaafkan Kit. Tapi setelah mereka berdamai, Kit tiba-tiba ditarik ke atas pohon dan dibawa kabur oleh pasukan troll. Jade panik dan berlari menemui yang lainnya. Ternyata Willow juga ikut tertangkap. Oh no! Willow bersambung, berlanjut ke episode 6. Inilah Willow episode 6. Eric berusaha mencari jalan keluar dari kota Immemorial. Namun ia malah kembali lagi ke pintu misterius, seperti berputar-putar dan usahanya hanya sia-sia. Di dalam pintu itu terdengar ada yang memanggilnya dan meminta agar bergabung.
Di sisi lain, Willow dan Kit dibawa troll ke Skelin. Mereka dimasukkan ke sangkar yang mengapung dan mengerikan. Akan tetapi, di sana mereka bukan satu-satunya tahanan. Ada seseorang yang masih kuat bicara. Ia telah dikurung sekitar puluhan tahun lebih. Willow penasaran siapa pria itu. Dan saat ia bangkit dan memperkenalkan namanya, "Namaku Madmartigan," ucap pria itu. Sontak pernyataan itu membuat Kit terkejut. Pasalnya Madmartigan adalah ayahnya. Tiba-tiba kepala administrasi Skelin datang bersama saudaranya. Mereka memperkenalkan diri dan hendak bertanya mengapa Willow dan Kit berada di Wildwood. Cerobohnya Kit mengatakan yang sejujurnya bahwa dia adalah Princess Tir Aslin dan berniat mencari adiknya. Dua troll itu memindahkan Kit agar menduduki kursi yang tidak empuk. Troll itu mengancam Kit untuk mengatakan jika Elora Danan ada bersama mereka. Namun Kit mengatakan tidak tahu apa-apa. Kini mereka berlima telah memasuki Skelin untuk membebaskan Kit dan Willow. Burman memimpin perjalanan mereka karena satu-satunya orang yang tahu hanya dia. Saat mereka menyusuri jalur yang tidak aman, Elora mendapatkan bisikan, "Membawa ayah kembali. Dan akhirnya aku mengerti kenapa ayah lebih memilihmu." Elora langsung tersadar setelah Graydon memanggilnya. By the way, aku gak ngerti apa maksud bisikan itu, guys. Graydon berusaha jujur akan kematian kakaknya yang tentunya ia melakukan itu tanpa sadar. Secara spontan, Graydon juga mengungkapkan bahwa ia disuruh ayahnya untuk membunuh Burman. Burman cukup kaget mendengarnya. Namun seperti tidak masalah, toh si Graydon tidak memihak ayahnya itu. Kedatangan Elora ke Skelin ternyata disambut gempa yang mengguncang, sehingga menyadarkan para troll bahwa Elora telah datang. Mereka segera mengirim pasukan untuk mencari penyusup ke berbagai sudut. Kit berusaha mencari cara agar tangannya terlepas. Ia dan Willow rupanya tidak percaya dengan pria yang ngaku-ngaku Madmartigan. Willow sangat yakin pria itu adalah Allagash, orang yang bertarung melawan Madmartigan di Land's End. Pria itu pun mengakuinya. Allagash lalu bilang ia dan Madmartigan telah dihianati oleh Burman. Lah, beda ya dengan pengakuan Burman yang bilang justru dia yang dihianati demi merebut Zirah Kimeria. Entah siapa yang benar. Di sisi lain, Scorpio akan keluar duluan. Kini tinggal mereka berempat. Mereka menyamar sebagai troll yang bekerja di sana. Sementara Kit masih berusaha melepaskan tangannya. Saat ia berhasil, Allagash meminta Kit untuk memberikan kunci padanya. Kit menolong pria itu. No, come on. Yes. God. Hey. Slipping. Might have been a little premature. Jeez. Allagash lalu bilang bahwa Madmartigan masih hidup, tetapi ia tidak persis berada di sini. Ada sebuah lorong yang akan membawa ke gua. Bahkan troll pun tidak tahu pintunya di mana. Burman, Elora, Jade, dan Graydon bersusah payah masuk ke dalam. Mereka seolah-olah troll yang bekerja. Di perjalanan ia bertemu dengan kepala troll dan saudaranya itu. Mereka memerintah Graydon untuk memeriksa pengawas kebersihan. Tentu saja Graydon tidak bisa menolak dan terpaksa terpisah sendirian. Sementara Kit, Willow, dan Allagash telah bebas. Mereka memutuskan untuk mencari Madmartigan dan kembali pulang. Kebebasan mereka memicu kemarahan troll dan memerintah pasukannya untuk mencari mereka. Burman kembali membawa Elora dan Jade ke jalur yang hanya setapak. Sialnya Jade malah menginjak yang roboh sehingga ia tergelantung. Burman dan Elora berusaha menyelamatkan Jade. Meski berhasil, namun sayangnya tongkat Serlindria terjatuh. Elora hanya bisa menelan ludah dan pasrah. Willow, Kit, dan Allagash memutuskan untuk pergi ke makam Wiggelheim. Di sana terdapat pintu rahasia yang di dalamnya terdapat harta karun. Dan mungkin saja Zirah Kimeria juga ada di dalam sana. Kata Allagash, saat Madmartigan berhasil mendapatkan Zirah, ia begitu senang. Namun ia merasa hatinya hancur saat Burman yang ia anggap anaknya
malah berkhianat dan mencuri Lux Arcana. Tak disangka, Burman, Elora, dan Jade juga menuju ke makam Wiggleheim. Burman akan mencari pintu harta karun itu untuk mengambil Zirah kembali dan setelah itu membebaskan Kit dan Willow. Sambil menunggu Burman menemukan jalan keluar, Elora bercerita bahwa ia semakin menguasai sihirnya. Namun sesekali ia lepas kendali entah kenapa. Elora dan Jade memutuskan untuk mencoba keluar. Burman berusaha meyakinkan bahwa ia bisa menemukan pintu rahasia itu. "Aku bisa menyelamatkan semuanya, aku bisa perbaiki," kata Burman. Jade bingung apa yang dibicarakan Burman. Perbaiki apa? Burman berkata, "Aku pernah melakukan kesalahan besar dalam hidupku." Andai saja. Belum sempat Burman menyelesaikan perkataannya, "Burman!" Burman menoleh. Ternyata yang memanggilnya adalah Alagash, disusul dengan kehadiran Willow dan Kit. Alagash dan Burman langsung berkelahi dan saling menuduh pengkhianat. Elora di situ berusaha menjelaskan tongkat Serlindrea yang terjatuh itu karena dia menolong Jade. Sementara tongkat saktinya yang satu lagi dibawa oleh Graydon. Burman dan Alagash masih bertengkar. Kit datang dan membela Alagash. Kit marah karena ternyata pengawal yang mengkhianati ayahnya adalah Burman. Burman berusaha meminta maaf karena seharusnya ia menemani Madbartigan sampai akhir. Namun tiba-tiba suara troll semakin dekat. Mereka panik mencari jalan keluar. Alagash akhirnya berhasil menemukan pintu makam Wiggleheim. Mereka telah sampai ke pintu harta karun. Namun untuk mencapai di dalamnya, mereka harus berhasil menjawab pertanyaan. Kalau tidak, mereka akan terjebak di dalam selamanya. Singkat cerita, 2 pertanyaan telah terjawab. Hingga pintu harta karun pun terbuka. Alagash dan Burman berebutan mengambil Zirah Kimeria. Sementara Kit, ia penasaran pada apa yang ada di dalam. Ia menemukan pedang ayahnya yang tertinggal. Tak lama suara itu terdengar, seperti suara ayahnya. Ia membutuhkan bantuan Kit. Elora datang menyadarkan Kit agar segera keluar. Namun Kit menolak dan memberontak pergi lebih dalam untuk menyusul ayahnya. Jade tiba-tiba datang untuk lebih meyakinkan Kit. Akhirnya ia patuh dan tak lama pintu itu tertutup. Burman mengatakan kalau Alagash pergi membawa Lux Arcana. Mungkin sedang menghadapi para troll. Mereka memutuskan pergi dari pemakaman itu. Yang benar saja, kini mereka disambut oleh troll yang tiba-tiba saja menanyakan, "Yang mana Elora?" Seseorang tiba-tiba melempar tongkat pada Willow. Ternyata dia Graydon yang masih menyamar. Alagash datang menantang troll dengan pakaian barunya. Di sini terjadi pertarungan hebat. Alagash terkena tusukan pada perutnya. Ia melepaskan zirah yang dipakainya dan dilemparkannya pada Burman. Alagash tidak ingin zirah tersebut karena tidak berfungsi. Ia juga memerintahkan semuanya agar keluar dari tempat ini sebelum troll lainnya datang. Kit yang tidak rela mana tega membiarkan Alagash mati dibunuh troll. Namun Alagash bilang Madmartigan masih hidup. Yang perlu dilakukan sekarang yaitu melindungi Elora. Kini mereka telah sampai di tempat paling bawah, sebuah air yang membeku, namun seperti panas. Sesekali batu berjatuhan. Tetapi anehnya retakan pada air itu kembali tertutup. Graydon menemukan jalan keluar di seberang sana. Kit tidak memulai perjalanan. Elora mengajak Kit untuk cepat sebelum ada yang berjatuhan. Tetapi Kit marah dan menyuruh Elora menghentikan semua. Walau semua orang tahu bahwa Elora belum bisa mengendalikan sihirnya.
Kit merasa ayahnya selalu memilih Elora. Bahkan sampai saat ini ayahnya tidak kembali karena demi melindungi Elora. Kit merasa durhaka karena tidak bisa menolong ayahnya. Tiba-tiba sebuah reruntuhan menjatuhi Kit sehingga ia tenggelam dan pecahan esnya kembali tertutup. Jade histeris mencoba memecahkan. Willow juga berusaha menggunakan sihirnya untuk memecahkan kacanya. Elora kembali menemukan tongkat Charlindrea. Ia membacakan mantra agar kacanya pecah, namun tetap gagal. Di sisi lain, Eric masih mencari jalan keluar untuk kembali. Ia merangkak kehausan dan terpaksa meminum air keruh yang ada di depan pintu misterius. Tiba-tiba terdengar suara perempuan meminta pertolongan. Eric menghampiri wanita itu. Ia ternyata masih dikurung. Sepertinya yang membawa Eric juga membawa wanita ini. Ia meminta Eric agar membebaskannya. Willow bersambung, berlanjut ke episode 7. Sampai jumpa lagi di episode 7. Aku Sam, bye-bye. Have a good day.